Hai pencinta gadget, dengan Diki di sini. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberi keberkahan rezeki dan kesehatan. Oke, akhirnya tidak terasa juga kita sampai di penghujung tahun 2020. Ya, tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kita semuanya. Karena adanya pandemi ya, kita merasa semua lini kehidupan terdampak. Namun saya bikin video ini bukan untuk bahas masalah itu ya. Saya bikin video ini cuma untuk apa istilahnya ya, mungkin kayak bikin kaleidoskop gitu ya. Ya agak telat sebenarnya sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin ini akan publishnya di tanggal 1 Januari 2021. Ya ini saya tidak ada setup apa-apa ya. Saya cuma pakai kamera depan dari Samsung Galaxy Note FE. Ini kalau nggak percaya. Nah, saya cuma pakai kamera depannya aja nih. Oke. Itu. Dan gak ada mic tambahan ya. Jadi misalkan suaranya agak kecil ya mohon dimaklumi. Dan ini agak gerimis di tempat saya. Ya, buat teman-teman yang udah tahu channel ini, yang belum subscribe, tolong di-subscribe lah. Kasihan udah di YouTube dari zaman kapan sampai hari ini subscribernya segitu aja. Tapi tidak apa-apa ding, saya tidak maksa mau subscribe monggo, tidak juga tidak apa-apa. Wong ini cuma sebatas hobi aja, ya ngisi waktu luang. Kalau misalkan dapat AdSense mah bonus lah. Oke, langsung aja. Kita akan bahas dalam 1 tahun ini channel Buka Kotak Project sudah bikin video apa aja. Ya siapa tahu teman-teman ada yang kelewatan atau memang mungkin nggak sempat nonton, mungkin karena nggak menarik. Ya udah, ini nih sebenarnya di belakang ini sebenarnya setup baru saya yang saya pakai untuk tahun depan di tahun 2021. Ya kurang lebih seperti ini, tinggal nanti kasih apa biar wallpaper aja ya. Ya biar lebih enak dipandang mata atau enak disawang bahasa Jawa ini gitulah. Ini setupnya pakai yang ini biar lebih gede aja, biar lebih enak kalau misalkan ngedit. Oke, kita langsung aja kita lihat dalam 1 tahun ini channel Buka Kotak Project sudah upload video apa aja ya. Di awal tahun 2020 kita buka dengan unboxing sebuah konsol game lama, yaitu Nintendo Wii. Ya, ini menarik ya sebenarnya saya, karena pada waktu dulu launching kan harganya mahal ya itu, dan nggak sampai lah, nggak punya uang lah untuk beli itu. Cuma masih membekas di benak saya tuh, konsolnya tuh keren, jadi istilahnya interaktif sekali kalau misalkan main game di Nintendo Wii itu. Dan baru kesampaian di tahun 2020. Saya beli kalau nggak salah di harga 500.000 lah, dalam kondisi bekas. Ya tidak apa-apa, mengobati rasa penasaran, kesampaian juga akhirnya. Lo view-nya lumayan, ada sekitar 4.700-an gitu. Ya sedikit ya mungkin, kalau yang bahas channel gaming mungkin ya bagus. Tapi untuk view segini bagi saya udah luar biasa loh. Lalu masih di bulan Januari juga ada video tentang saya bahas tentang strap atau kalep dari smartwatch W34 yang putus. Video tentang W34 itu sebenarnya di tahun kemarin ya, tahun kemarin unboxingnya. Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa tonton dulu. Itu kan di tahun 2019 saya bikin video unboxing, dan ternyata itu videonya bisa langsung balik modal. Dan memang smartwatch itu saya pakai, saya jadikan istilahnya apa ya, daily travel ya, saya pakai kemana-mana saya gunakan. Cuma permasalahan di W34 itu strapnya nggak bisa diganti kayak Apple Watch. Ya memang meniru Apple Watch tapi nggak bisa diganti, dan akhirnya strapnya putus. Terus gimana cara ngakalinya? Akhirnya ada video itu, dan view-nya wow, 44.000 yang nonton. Ya mungkin karena banyak yang senasib dengan saya. Di bulan Januari tadi udah 2, satu lagi di terakhir akhir Januari saya bikin video 3 HP koleksi saya yang mungkin tidak akan saya jual. Di situ saya ada Fujitsu F04G yang reviewnya tuh udah lama sekali ya, dan masih saya simpan. Lalu cap Aquos yang istilahnya apa ya, fix lah gitu, bentuknya imut kecil, itu tidak akan saya jual. Sama yang HP fenomenal itu Ratel Cell. Selanjutnya di bulan berikutnya, di bulan Februari saya bikin 3 video.
Dan di awal bulan Februari saya bikin video unboxing iPhone SE generasi pertama yang saya kasih judul unboxing iPhone SE 2020 ya. Dan pada waktu itu bertepatan dengan masa-masa launchingnya iPhone SE generasi kedua. View-nya lumayan ini, banyak, ada 28.000 yang nonton. Ya, alhamdulillah banyak yang suka. Lalu setelah itu di Februari juga saya bikin video tentang cek iPhone SE generasi pertama itu pakai Triyutus. Saya ngeceknya kondisinya seperti apa, ada seperti itu. Di tanggal 20 Februari saya bikin reviewnya ngomongin iPhone SE generasi pertama di tahun 2020. Saya bikin 3 video juga di bulan Maret 2020. Saya bikin unboxing, ya sebenarnya apa ya, ini judulnya sih unboxing iPhone 6s. Padahal sebenarnya saya udah punya iPhone ini dari zaman dulu ya, waktu sebelum dapat iOS 13 sampai sekarang sudah iOS 14, masuk dari driver yang paling lama saya pakai. Itu saya bikin unboxing kardusnya, sebenarnya kardusnya dan cara ngecek iPhone gitu, seperti itu. Lalu setelah itu iseng-iseng karena apa istilahnya, beli apa ya, nyobain, kan ada AirPod itu, AirPod saya beli AirPod KW harga 200.000, gak nyampe 200 sih, seingat saya 100-an 120 atau 100, ya antara itulah, di bawah 150 lah. Pas waktu unboxing itu kualitasnya bagus, jadi saya suka karakter suaranya, jadi lumayan lama saya pakai itu sampai akhirnya memang pas itu jatuh terus mati salah satu yang akhirnya enggak, tapi cukup lama saya pakai lah, mau satu tahun ini kayaknya, dan baru beberapa bulan kemarin rusak. Masih di bulan Maret juga, di pertengahan saya bikin video unboxing tentang HP Luna Simo yang bisa internetan nggak pakai kartu. Itu saya belinya bekas ya, dan bekasnya dari Mas Anas MATech. Bagi yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Dan setelah itu saya dapat tablet ya, tabletnya dari sini ya, tablet Fujitsu F04H. Jadi saya bikin video judulnya pertama kali megang. Itu yang nonton lumayan, ada sekitar mau 3.000-2.800an yang nonton. April ada 3 video. Di awal bulan, ya awal bulan tanggal 10 lah, tanggal 10 kita buka bulan April dengan unboxing. Ini HP apa sih? HP Meizu Note 8. Meizu Note 8. Itu itu juga dapat info dari Mas Anas MATech. Jadi kebanyakan channel ini bikin videonya karena dikompori Mas Anas MATech. Makasih Mas. Itu view-nya juga lumayan, ada 4.000-an orang. Waktu beli ini itu si Meizu Note 8 itu stoknya tinggal dikit, dan itu mendekati pemberlakuan atau masih rumor-rumor penetapan blokir IMEI di bulan Aprilnya itu. Ya, April itu. Kan penetapannya kalau nggak salah kan di April tanggal berapa, 18 atau berapa itu, pokoknya mendekati itu saya bikin video itu. Dan memang kayaknya servernya memang banding harga, stoknya tinggal dikit, dan banding harga dapat harga murah. Lalu setelah itu masih di bulan April juga saya bikin video ngomongin si Luna Simo tadi ya, view-nya 800 view. Setelah itu di satu hari setelah 18 April saya bikin video bagaimana nasib HP saya yang kategorinya BM, apakah masih dapat sinyal apa enggak setelah pemberlakuan blokir IMEI. Dan alhamdulillah, walaupun sebenarnya saya deg-degan juga ya, dari seluruh gadget saya yang saya ada sekitar 10 kalau nggak salah, saya masukin kartu semua, saya standby kan sebelum tanggal 18. 17 sudah tak standby kan pakai kartu semuanya. Dan setelah itu saya copot lagi, terus saya tes gitu.
ya akhirnya ya bisa semua gitu. Dan memang kenyataannya memang belum bisa berlaku optimal ya, baru-baru istilahnya akhir-akhir tahun ini aja lah baru dikencengi lah istilahnya, baru bisa dijalankan gitu. Di bulan Mei saya juga, Mei ada satu video, cuma ada satu video ya. Terus saya mau upgrade dari kamera HP ke kamera mirrorless lah seperti itu, tapi kan mau cari yang mirrorless yang murah. Nah, saya itu penasaran sama si kamera pocket ya, prosumer sebenarnya, kamera prosumer, cuma kok bentuknya kayak mirrorless, bisa di flip gitu ya. Saya belinya, kalau beli baru kayaknya kok sayang. Itu dulu masih di Shopee masih ada yang harga jualnya di 1 juta, terus 800, paling murah sekitar 700 ya, daripada. Dan saya yakin memang nggak mungkin mirrorless harga segitu. Terus iseng-iseng coba cari yang second, dapat yang harga 500-an lah sekarang. Dan view-nya juga lumayan di bulan Juninya. Nah, saya iseng-iseng beli karena pengen banget sih ya. Jadi dulu di waktu masih kelas SD lah, SD kelas 5, 6 kalau nggak 6 lah kalau nggak salah. Itu kan ada konsol game PS yang booming kan waktu itu. Nah, dan karena harganya mahal, nggak sempat beli, jadi bisanya cuma rental. Kalau rental kan ngabisin duit, jarang banget. Dan akhirnya baru iseng-iseng kok kayaknya beli aja lah, kan sekarang harganya murah. Jadi saya bikin video unboxing konsol game lama ya, unboxing PS2 gitu ya. View-nya lumayan, 1000-an orang yang nonton. Setelah itu ada video kan saya sebelumnya saya bikin unboxing kamera Piker yang mirrorless itu ya, mirrorless abal-abal itu kan. Terus habis itu masa cuma satu video aja, terus ini buat apa, gimana kok bikin sesuatu, just iseng-iseng bikin vlog atau bikin sesuatu pakai kamera itu ya. Akhirnya judulnya bikin video pakai kamera Piker mirrorless abal-abal istilahnya gitu. Dan kebetulan pas di tempatnya teman saya ada sedang bikin ya istilahnya mungkin apa ya, untuk produknya dia. Dia kan teman saya kebetulan punya kafe, tempat ngopi lah, tempat ngopi, terus dia bikin kayak footage gitu, terus tak recokin bisa nggak pakai ini. Terus yang pegang kamera ya gede-gede. Ya kalau yang belum nonton silahkan tonton aja. Ini yang nonton juga lumayan nih, ada 2.800-an. Nah ini di bulan Agustus kita ada 2 video. Di Agustus ada 2 video. Pertama kalinya sebenarnya bingung mau ngapain ya, coba mau review mantan flagship yang lama. Terus dulu kan saya pegang Samsung Note 5 dan saya puas itu kan. Terus untuk jadi keinget dari Ade Review itu kan, dulu pertama kali bikin channel itu kan ngerekamnya pakai Samsung S6 Edge Docomo gitu kan. Terus apa bahas itu aja ya, saya cari-cari dapat, warnanya bagus putih, saya kasih judul berburu mantan. Terus setelah itu saya dapat barang lagi. Rencananya dulu itu saya mau cari apa istilahnya iPod ya, iPod untuk komuter musik aja. Nembaknya saya tuh mau cari iPod 5. Tapi tidak tahu kenapa kok tiba-tiba malah kepincut ke iPhone 4S. Nah, cari-cari dapat iPhone 4S, saya dapatnya harga 250 dengan minus mic-nya rusak lah. Saya dapat 250 dan yes, karena untuk coba di HP udah rasa-rasa udah bawa pulang. Di rumah baru sadar pas bikin video ternyata internalnya 64 GB. Wow, lumayan itu untuk bikin masukin apa istilahnya, mau video mau lagu yang saya suka, lumayan. Malah ngalahi yang ini kan cuma 16 GB. 4S saya malah 64. Oke, setelah itu bulan September itu saya beli sebuah smartwatch lagi, smartwatch W26 yang bentuknya lebih mirip ke Apple Watch.
lebih member. Kalau yang W34 kan masih ada dagunya, masih kelihatan. Yang ini benar-benar full, bezelnya tipis gitu. Saya beli, kita unboxing. Yang nonton lumayan, ini ada 1000-an orang yang nonton, 1100-an. Beli apa istilahnya ya, kayak flash disk itu. Jadi biar ini kan internal saya kan cuma 16 GB, jadi saya beli apa kayak OTG untuk iPhone yang bisa pindah data-data foto di sini. Ya biar enggak kayak colok-colok kayak itu apa ke laptop kan kelamaan terus. Jadi misalkan pas di jalan pindah, colokin flash disk sudah pindah aja, lebih simple. Setelah itu saya bikin video lagi ngomongin si Samsung S6 Edge. Nah, itu udah tahu juga. Yang nonton kok cuma dikit, tidak ada 178 aja orang yang nonton. Nggak tahu mungkin udah 2 kali nonton. Ya kayak bulan-bulan itu memang banyak yang kayaknya setelah itu banyak yang sepi sih video saya. Jadi ya saya enggak biasa aja lah. Dan kayaknya enggak cuma saya aja. Banyak gitu. Nah, setelah itu saya bikin video lagi. Cuma ini saya ngomongin si iPhone 4S yang saya beli tadi, saya bikin reviewnya. Dan ternyata viewnya melejit ya, nggak berbanding terbalik dengan beberapa video sebelumnya. Yang nonton sudah 6.000 orang, jadi kan dan masih berjalan sampai sekarang, itu banyak yang nonton. Setelah iPhone 4S itu kan jadi pengen nostalgia ke iPhone pertama saya, yaitu iPhone 3GS. Ya, saya cari-cari. Nah, dapatnya sekitar harga 200 sekian lah, 250, hampir sama ketika saya dapat si iPhone 4S tadi. Cuma ada subscriber yang ngabari di Tokopedia, "Bang, tolong reviewin iPhone 3GS harga 100.000." Tidak usah pikir panjang, langsung ke Tokopedia, lihat harga barangnya, klik beli, udah gitu. Dan jadilah video unboxing iPhone 100.000, tapi kondisinya minus. Setelah itu kita bikin video Samsung Note FE yang sekarang buat video ini. Dapatnya murah karena ada minus di layar, jadi green screen untuk kecerahan tertentu, tapi bisa diakali. Jadi lumayan. Harusnya kan harga pasarannya masih sekitar di bawah 3 juta, apa masih di kisaran 3 juta lah. 2,5 ke atas lah, ada yang 3,5 juga, malah ada yang jual. Memang mulus ya. Nah, ini saya dapatnya di bawah 2 juta. Ya, terakhir di Desember tanggal 13 kemarin bikin ya ngomongin si iPhone 3GS tadi. Ya udah, itu video terakhir di tahun 2020. Penutupan yang buruk sekali ya. Ya, kembali lagi sebenarnya karena saya bikin channel ini cuma sebagai hobi, nggak mengejar nggak mengejar harus gini, nanti malah jadi beban. Buat santai aja. Ini peralatan ini aja juga nyicil kok sebenarnya. Ya, misalkan ada rezeki ya nambah beli, nggak ya enggak apa-apa. Ini juga lampu-lampu kayak gini, ini kan juga saya konsultasi sama Mas Anas. Banyak kan saya konsultasi untuk channel YouTube sama Mas Anas Ematek. Thank you Mas. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini beserta loncengnya, dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Nah, harapan saya semoga di tahun 2021 semuanya menjadi lebih baik. Amin. Sekian dari saya, Diki out.